Ternyata Presiden Prabowo juga amnesti orang-orang yang menghina Jokowi yang dulunya kena pasal ITE. Ini semakin kuat indikasi bahwa Presiden Prabowo anti kriminalisasi seperti era sebelumnya. Kalau amnesti itu jumlahnya 1178, ya, 1178 karena ada ketambahan, salah satunya adalah Pak Hasto dan yang kedua ada atas nama Julius, ya, itu kasus ITE juga, ya. Jadi Julius Paunganan, ya, Julius Paunganan, itu kasus ITE juga, jadi yang terkait dengan penghinaan kepada kepala negara. Dan sekali lagi saya mohon maaf karena tadi kami baru menerima Kepres dan harus mengantarkan kepada. Tadi saya bersama-sama dengan Menteri IMIPAS di Istana pihak Mensesnek menyerahkan Kepresnya dan kami harus sekalian mengantar ke tadi Pak Dirjen Nahu yang mengantar Kepres ke KPK, saya ke Kejaksaan Agung dan alhamdulillah juga sudah diterima oleh Menteri IMIPAS terkait dengan ini. Kemudian di luar itu juga ada penghinaan kepada kepala negara ITE juga 3 orang. Nama-namanya nanti akan kita buka karena malam ini juga karena Kepresnya berlaku sejak 1 Agustus dan alhamdulillah saya dapat laporan tadi Menteri IMIPAS sudah menjalankan yang memang harus ditindaklanjuti, tentu berkoordinasi dengan para eksekutor dari pelaksanaan pelepasan kalau masih dalam status tahanan. Presiden Prabowo akhirnya mengambil langkah yang bijak secara politis bahwa Tom Lembong dan Hasto adalah korban dari rekayasa politik. Oleh siapa? Ya oleh Presiden Jokowi tentunya. Nah ini yang menimbulkan problem baru, yaitu bagaimana keseimbangan ke depan. Kalau pada akhirnya Pak Jokowi merasa bahwa dia sebetulnya secara realitas tidak lagi bisa mengatur atau melampiaskan dendam politiknya pada kalangan yang beroposisi pada dia pada waktu dia memerintah. Itu juga pelajaran yang bagus bahwa tidak boleh ada dendam. Kalau udah lengser ya udah, anggap aja bahwa pertandingan politik udah selesai. Dan itu sebetulnya poin yang tidak diucapkan secara implisit atau bahkan eksplisit oleh keputusan pemberian amnesti dan abolisi itu. Artinya sekali lagi Presiden Jokowi sebaiknya melakukan tapa brata sebagai seorang negarawan, nggak perlu lagi punya ambisi untuk merancang segala macam hal supaya Gibran bisa jadi presiden. Saya kira itu. Nah oleh karena itu teman-teman sekalian, saya ingin menyampaikan yang pertama bahwa ide tentang amnesti dan abolisi itu dari awal, tapi sama sekali tidak pernah membicarakan tentang orang. Dari awal Bapak Presiden memang menginginkan, karena beliau selalu berpikir tentang keutuhan NKRI. Jadi beliau selalu menekankan tentang keutuhan dan kita harus betul-betul bersatu padu untuk membangun bangsa ini. Kalau kita lihat ada peta pergeseran politik ya sebenarnya, dan itu mudah kita baca atau simak dari reaksi para buzzernya Joko Widodo yang rame-rame mengecam keputusan Prabowo. Padahal selama ini kan mereka menjadi selalu memuja-muji pemerintahnya Prabowo Gibran gitu ya. Dan sikap buzzer ini juga dengan mudah kita baca sebagai semacam kegalauan, bahkan kekhawatiran Jokowi terhadap masa depan politik dinastinya. Ya, yang betul Bung Hersu, yang sekarang jadi ribut justru adalah semacam ancaman dari buzzer-buzzer Jokowi untuk melengsarkan Presiden Prabowo karena kecewa dengan keputusan itu. Jadi ini konyolnya di situ. Jadi bahkan jadi terbaca dengan pemberian amnesti abolisi ini ada faksi Jokowi, ada bagian-bagian utama Jokowi yang menganggap bahwa Prabowo tidak menghormati lagi Jokowi. Itu persepsi aja. Dan saya kira Pak Prabowo tak menghormati Pak Jokowi. Tetapi politik kan bukan soal hormat-menghormati secara individual. Tetapi bagaimana keseimbangan politik itu bisa dilanjutkan atau tidak kan. Karena itu dari dulu Bapak Presiden selalu menginginkan rekonsiliasi dengan amnesti. Sebagian besar itu berasal dari hampir
99%, datanya berasal dari Kementerian IMIPAS. Ada pengguna narkotika, kemudian ada makar bersenjata, tanpa senjata yang di Papua sebanyak 6 orang. Kemudian ada orang dalam gangguan jiwa 78 orang. Kemudian penderita paliatif 16 orang. Kemudian ada yang disabilitas dari sisi intelektual 1 orang. Kemudian usia yang lebih dari 70 tahun 55 orang. Kemudian tadi yang saya sebutkan Dr. Julianus Paonganan 1 orang, dan Pak Hasto Kristianto. Kemudian 1 itu adalah pemberian abolisi kepada Bapak Tom Lembong. Nah, karena itu sekali lagi saya ingin menggarisbawahi bahwa khusus yang terkait dengan Pak Tom Lembong, kemudian Pak Hasto, sekali lagi ini bukan soal Presiden sama sekali tidak mencampuri urusan proses hukum. Tetapi Presiden punya pertimbangan bagaimana seluruh kekuatan politik itu bisa bersama-sama membangun republik ini dengan, apalagi sebentar lagi kita akan merayakan 80 tahun Indonesia Merdeka. 80 tahun Indonesia Merdeka, kita punya cita-cita untuk meraih Indonesia Emas tahun 2045 dengan tantangan global yang luar biasa, geopolitik dan lain sebagainya, maka dibutuhkan kebesaran hati dan kebersamaan. Dapat amnesti, Ongen penghina Jokowi terima kasih ke Prabowo. Julianus Pangaonan alias Ongen mengucapkan terima kasih kepada Presiden Prabowo setelah mendapat amnesti. Ongen yang merupakan doktor di bidang ilmu kekelautan lulusan IPB ditangkap oleh aparat kepolisian pada Desember 2015 atas unggahan di media sosial Twitter yang dinilai menghina Presiden Jokowi. Ia memposting gambar yang menampilkan Jokowi bersama artis Nikita Mirzani yang kemudian dianggap sebagai bentuk penghinaan terhadap Jokowi. Sejak tahun 2013 menjelang pemilu Presiden 2014, Ongen dikenal sebagai pengkritik keras Jokowi. Ia secara terbuka menyatakan ketidakpercayaannya terhadap kapasitas Jokowi dalam memimpin Indonesia. Bahkan ia merupakan salah satu figur yang gencar mempertanyakan keaslian ijazah Jokowi dan berbagai kebijakan pemerintah kala itu. Ongen juga dikenal luas sebagai pendukung keras garis Prabowo, terutama selama masa kampanye Pilpres 2014 dan 2019. Ia termasuk tokoh awal yang menciptakan istilah kecebong yang kemudian populer di ranah publik Indonesia sebagai sebutan bagi pendukung Jokowi.